Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar pada siang hari ini ya. Ya, siap. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ada yang tidak masuk? Belum tahu. Ibu absen dulu ya. Mbak Rina, Mas Raffi, Mbak Yuyun, Mbak Erlita, hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Siapa ketua kelasnya? Alinda, Bu. Ya baik, Mbak Linda, tolong dipimpin berdoa ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Linda. Sebelum pembelajaran dimulai, pernah gak sih kalian membaca sebuah berita di media sosial, tapi berita itu tidak sepenuhnya benar? Ya Mbak Sherly. Saya pernah membaca berita di media sosial tentang sekolah yang diliburkan selama seminggu, tapi ternyata itu hoax. Nah, bagus sekali. Jadi itu adalah contoh dari berita yang tidak aktual. Maka dari itu kita perlu membedakan mana yang fakta dan mana yang opini agar kita tidak termakan oleh hoax. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah tentang fakta dan opini. Ada yang tahu nggak fakta dan opini itu apa? Kalau fakta Ya Mbak Erlita? Kalau fakta itu sesuai sesuai data. Ada datanya, jadi jelas. Kalau opini itu kayak sekedar perspektif perspektif orang. Ya betul Mbak Erlita. Jadi fakta itu adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya yang didukung oleh bukti atau data. Jadi bukan tentang pendapat pribadi. Ciri-ciri fakta, yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya, yang kedua memiliki data yang akurat, misalnya tanggal dan waktu kejadian, yang ketiga memiliki narasumber yang dapat dipercaya, yang keempat bersifat objektif. Kemudian contoh fakta, ada yang bisa membacakan? Mbak Nina, tolong dibacakan. Hutan Amazon di Brazil merupakan paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar. Nah, ini adalah contoh dari fakta. Selanjutnya, opini. Jadi, opini adalah pernyataan yang mencerminkan pendapat pribadi dan tidak selalu dapat diverifikasi secara objektif. Ciri-ciri dari opini yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, tidak memiliki data yang akurat. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber atas pemikiran sendiri. Dan yang keempat, bersifat subjektif. Dan ini adalah contoh dari opini. Ada yang bisa membacakan? Ya, Mbak Daniela. Untuk saya, liburan ke pantai dengan pasir putih dan ombak yang tenang jauh lebih menyenangkan daripada mendaki gunung. Nah, ini yang dibacakan Mbak Daniela adalah contoh dari opini. Kemudian perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu, yang pertama, isi sesuai dengan kenyataan, mengandung kebenaran sesuai kenyataan. Yang ketiga, bersifat objektif. Sedangkan opini, isi dapat sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bisa benar atau salah bergantung pada pendukungnya. Yang ketiga, bersifat subjektif. Jadi mari kita mengidentifikasi kalimat mana yang fakta, mana yang opini. Ada yang bisa membacakan? Mbak Sherly. Kalimat yang pertama,
Pembelajaran daring memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi kurang mampu menumbuhkan kedisiplinan dan keterlibatan aktif siswa seperti halnya pembelajaran tatap muka. Untuk kalimat kedua, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan Jawa sebagai provinsi terpadat penduduknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Terima kasih Mbak Sherly. Jadi mana ini yang fakta dan mana yang opini? Yang satu opini. Yang satu opini. Betul. Fakta. Ya. Alasannya? Karena yang kalimat satu tidak ada data pendukungnya. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Sherly. Jadi ini adalah materi tentang fakta dan opini. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Ya, oke, langsung saja kita ke penugasan ya anak-anak. Ini sudah dibentuk kelompok ya? Sudah. Jadi tugasnya adalah nanti kalian mengidentifikasi mana yang fakta, mana yang opini dengan menempelkan sebuah kartu mengelompokkan fakta dan opini ya. Iya, baik. Masing-masing kelompok sudah menerima lembar kerja ya? Sudah. Ibu kasih waktu 15 menit, apakah cukup? Baik, silakan mengerjakan ya. Ada yang ditanyakan? Ditempel ya? Iya, betul. Bisa dibantu apa ditanyakan? Jejakku sudah selesai. Sudah selesai? Iya. Kemarin sebentar. Semangat. Sudah. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, perwakilan satu kelompok saja untuk maju ke depan membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Ini dibaca. Iya. Oke, dari barisan depan sini, ini fakta, yang bawah sini opini. Kalimat fakta yang pertama yaitu Pulau Kalimantan dikenal memiliki hujan tropis yang sangat luas. Terus fakta yang kedua yaitu Gunung Merapi terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian di sini ada opini, yaitu opini yang pertama yaitu musik dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengekspresikan perasaan. Terus kemudian opini yang kedua yaitu film dokumenter mampu membuka wawasan tentang isu-isu sosial di masyarakat. Betul sekali. Iya, Tangan untuk Mbak Sherly. Oke, silakan duduk kembali ya. Setelah kita membahas materi tadi, jadi apa perbedaan utama antara fakta dan opini? Supaya kita tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Nah, betul sekali. Jadi, fakta bisa dibuktikan kebenarannya melalui data dan peristiwa atau sumber yang jelas. Sedangkan opini adalah pendapat yang bersifat pribadi. Jadi, apa kesimpulan kalian tentang pelajaran kita hari ini? Ya, Mbak Daniela. Hari ini kami belajar bahwa fakta adalah kenyataan yang bisa dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat seseorang. Kita harus bisa membedakannya saat membaca teks. Kesimpulan yang sangat baik Mbak Daniela. Jadi dengan memahami perbedaan fakta dan opini, kalian bisa menjadi pembaca yang lebih kritis dan cerdas. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu punya oleh-oleh untuk kalian di rumah nanti. Jadi oleh-olehnya adalah nanti ya kalian waktu pulang cari satu saja artikel di media sosial, entah dari Kompas, Liputan 6 dan lain-lain. Kemudian tentukan atau tulis 3 fakta dan 2 opini dan berikan alasannya. Dan dari sini ada yang ditanyakan? Tidak.
Oke, baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang tidak kalah menarik, yaitu tentang fabel. Pada materi ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri fabel. Yang kedua, menelaah struktur dan bahasa fabel. Yang ketiga adalah menulis fabel sederhana. Baik, terima kasih atas perhatian dan semangatnya untuk hari ini. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Silakan Mbak Linda, ketua kelas, dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Linda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.